Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin semua keperluan kita, mulai dari udara, oksigen, semua yang ada di alam dunia ini, semuanya disediakan untuk manusia. Karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Maka setiap hari Jumat khotib selalu mengingatkan kepada diri pribadi dan seluruh jamaah yang ada di masjid ini, selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya iman. Tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman adalah modal yang paling utama. Dan iman tidak boleh cacat sedikit pun. Sehingga nanti ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita harus sempurna. Syarat iman yang sempurna selalu mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kita wudu, bagaimana Nabi mencontohkan kita berwudu, kemudian sholat, kemudian kehidupan kita sehari-hari, muamalah kita, cara kita bekerja, cara kita berdagang, cara kita mencari rezeki, ini ada contohnya. Kemudian muasyarah kita, kehidupan kita bermasyarakat kepada tetangga kita, kanan kiri kita. Maka ini semua ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila semua kita ikuti, maka diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi akhlak kita, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak yang mulia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci satu orang pun. Sehingga ketika seorang membunuh pamannya Hamzah, ditombak paman Nabi SAW yang bernama Hamzah, paman yang menjadi kesayangan beliau. Tidak hanya dibunuh, ditombak, tapi badannya dirobek-robek oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tetapi Nabi SAW tidak pernah membenci orang yang membunuh pamannya, tidak pernah membenci sedikit pun. Bahkan Nabi SAW mendoakan supaya mendapatkan hidayah, sehingga ketika itu yang menjadi biang daripada pembunuhan Hamzah, Hindun, masuk Islam. Maka untuk itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita belajar sama-sama mencontoh bagaimana kehidupan Nabi SAW, mulai bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi bermuasyarah, dan ujung daripada itu membuahkan akhlak yang terpuji. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah dikala rusaknya umat, kata Nabi SAW, maka pahalanya seperti orang 100 mati syahid.
Barang siapa menghidupkan sunnah, nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama Nabi SAW. Maka untuk itu kita semua yang ada di sini belajar sekuat tenaga kita untuk mengamalkan semua perintah Allah dan bagaimana contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Dari mulai yang kecil, cara kita masuk masjid, cara kita keluar masjid, cara kita masuk ke dalam kamar mandi, cara kita keluar dari kamar mandi, bahkan cara makan, cara minum, semua ada contohnya. Maka apabila sedikit amal tetapi dengan cara Rasulullah SAW, maka nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, apabila nanti kita memohon syafaat kepada Nabi SAW, maka Nabi akan mencari umatnya. Maka umat Nabi Muhammad SAW ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Yang paling mencolok adalah tanda-tanda ketika dia sholat, mulai dari mukanya, tangannya, bahkan seluruh badannya. Apabila dia selalu menjaga sholatnya, mengerjakan sholatnya dengan cara di awal waktu, kemudian dengan cara berjamaah, kemudian di tempat azan dikumandangkan, di masjid ataupun di musola, maka ini ciri-ciri yang sangat mencolok sehingga Nabi SAW kenali diri kita. Maka nanti ketika kita di padang mahsyar, Rasulullah akan mencari umatnya. Bukan kita yang mencari, tapi Rasulullah yang mencari. Maka kalau kita mau mendapat syafaat Rasulullah SAW, maka tidak ada cara lain. Kita harus selalu mentaati perintah Allah dengan cara Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita selalu menjaga iman kita, menjaga selalu niat kita. Kita beribadah untuk siapa? Kita bekerja untuk siapa? Semua aktivitas kita diniatkan untuk siapa? Apabila semua niat kita diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu niat yang kita terima. Jangan sampai diri kita beranggapan bahwa kepintaran kita, kehebatan kita, kedudukan kita karena saya, karena kita, bukan. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menitipkan saja, menitipkan kepintaran kita, menitipkan kehebatan kita, menitipkan pangkat kita. Tapi semua itu nanti akan ditinggalkan. Yang dibawa hanya iman dan amal soleh kita. Maka itu sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.